Shalom. Apa kabar kekasih Tuhan Yesus Kristus? Kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa dan kasih setia dari Tuhan kita Yesus Kristus serta Roh-Nya yang kudus senantiasa menyertai kita semuanya. Amin. Pada episode edisi ke-32 dengan seri 2601, memerangi kultus-kultus atau battling cults. Sekarang kita bahas kata pengantar dari kitab Kolose atau Colossians yang merupakan kitab ke-12 pada perjanjian baru di Alkitab. Kata pengantar ini saya kutip dari buku The Student Bible yang telah selesai saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Kolose atau Colossians, memerangi kultus. Untuk segala sesuatu yang berharga, ada yang palsu. Hati-hatilah, supaya jangan ada yang menawan kamu dengan filsafatnya yang kosong dan palsu menurut ajaran turun-temurun dan roh-roh dunia, tetapi tidak menurut Kristus. Dari kitab Kolose pasal 2 ayat 8. Anda melihat mereka dengan pakaian yang aneh di sudut-sudut jalan, menyanyikan kata-kata dengan terlalu banyak vokal, dan mengiringi nyanyian dengan rebana yang bising, atau di bandar udara, menyodorkan buku atau bunga ke wajah Anda, atau di California, ya seluruh California. Anda mengira mereka bagaikan kultus gila, dihuni oleh orang kikuk. Lalu, suatu hari Anda mendengar teman Anda sendiri. Wanita itu terlihat normal hingga secara tiba-tiba, tanpa peringatan, dia menggigit. Orang tuanya mencarinya mati-matian, bahkan menyewa detektif untuk membantunya pulang. Mereka menemukannya dikelilingi oleh sejawatnya, dengan nama yang baru, gaya rambut yang baru, dan tentu saja dengan pemikiran yang baru. Dia menatap mereka dengan tajam dan mengatakan mereka telah kehilangan pengalaman hidup yang paling indah. Dia telah bergabung dengan sebuah kultus. Tempat berkembang biak. Kultus hadir di dalam setiap jenis. Beberapa yang terbaru merupakan sempalan dari gerakan New Ages. Yang lainnya menggunakan berbagai nama yang eksotis, seperti Hare Krishna atau Church of Scientology. Mereka mempersyaratkan anggotanya berupa disiplin seumur hidup dan kesetiaan yang absolut. Dan mereka juga menjanjikan banyak hal sebagai imbalan, antara lain sebuah jalan kepada pengetahuan yang rahasia dan tersembunyi yang tersedia hanya bagi mereka yang mengikutinya. Abad pertama kota Kolose adalah tanah yang sempurna untuk perkembangbiakan kultus-kultus. Disituasikan pada sebuah rute perdagangan utama dari timur, Kolose menghibur aliran para pedagang Asia yang mantap dengan gagasan agama mereka yang misterius. Bahkan orang Yahudi di wilayah itu juga menyembah para malaikat dan roh-roh. Pertobatan orang Kristen permulaan segera dihadapkan kepada berbagai variasi ajaran. Kemudian, sebagaimana saat ini, banyak kultus yang tidak menolak Kristus sama sekali. Mereka hanya melibatkan Dia ke dalam skema yang lebih rumit. Kristus dan peribadatan sederhana, pikir mereka, adalah bagus bagi pemula. Tetapi bagi hal-hal mendalam dari Tuhan, diperlukan beberapa langkah yang lebih maju. Pertahanan terbaik. Paulus tidak memberikan risalah lengkap dari filsafat kosong dan palsu yang telah disortir jemaat Kolose itu. Dari berbagai argumennya, kita bisa menyimpulkan bahwa filosofi tersebut harus mencakup tekanan legalisme Yahudi yang dicampur dengan penyembahan malaikat, filsafat Yunani, dan penyangkalan diri yang ketat. Pertahanan terbaik adalah sebuah upaya penyerangan yang baik. Alih-alih menyerang satu persatu kepercayaan yang aneh, Paulus membalas dengan teologi positif. Prinsip-prinsip yang ditekankan di dalam kitab ini dapat dipergunakan hari ini untuk menilai kultus-kultus yang baru. Kristus sudah cukup. Paulus mendeklarasikan, Dia adalah Tuhan, kesempurnaan Allah, Sang Pembuat dunia, suatu alasan yang menjadikan segala sesuatunya ada. Seluruh misteri dan kekayaan dan kebijaksanaan yang Anda perlukan
dapat ditemukan di dalam pribadi Yesus Kristus, tidak perlu melihat kepada yang lainnya. Mendekati Allah secara langsung. Karena Yesus menjembatani jurang antara Allah dengan kita tidak perlu lagi mendekati Allah secara tidak langsung melalui tangga malaikat atau dewa-dewa lainnya. Kita juga tidak perlu membuktikan kelayakan kita melalui perilaku lebih unggul atau superior. Kita dapat secara langsung datang dan dengan berani kepada Allah karena Kristus. Sedangkan untuk praktik Yahudi, mereka adalah bayangan belaka, dibuat usang oleh Kristus yang akan datang. Mengapa tidak memusatkan perhatian saja kepada gambaran nyata yang Allah telah utus ke bumi? Sebelum Kristus, Paulus memastikan sebuah misteri telah tersembunyi untuk beberapa abad lamanya. Anda bisa lihat di kitab Kolose pasal 1 ayat 26. Tetapi dengan Kristus, segala yang rusak menjadi terbuka. Kesempurnaan Allah itu hidup, mati, dan bangkit kembali dari kematian di siang hari yang luas. Mengapa mempertahankan sesuatu yang palsu? Bagaimana membaca kitab Kolose? Walaupun surat ini dituliskan untuk menangkal masalah-masalah tertentu pada gereja di Kolose, ini juga melibatkan beberapa kefasihan menulis Paulus mengenai Yesus Kristus. Pasal 1 memuat sebuah alinea yang membumbung tinggi. Anda bisa lihat di kitab Kolose pasal 1 ayat 15-20, yang mungkin telah digunakan sebagai himne oleh gereja permulaan. Catat di kitab ini bagaimana Paulus menyimpulkan semua argumennya dengan merujuk kepada Kristus. Pasal 2 dan 3 terkait berbagai kecenderungan berbahaya di Kolose. Paulus yang berdebat mengenai sebuah agama misterius dengan tegas menekankan bahwa Kristus adalah ekspresi lengkap dari misteri Allah. Saat Anda membaca kedua pasal ini, coba bayangkan perilaku apa saja yang mengganggu Paulus di Kolose. Salam. Saya Andi Porman Tambunan menyampaikan terima kasih Anda telah menyaksikan edisi YouTube dari Allah Perkasa Televisi Channel. Jika Anda berkenan, mohon Anda like, share, subscribe, dan tekan tanda lonceng agar Anda tetap terupdate dengan edisi-edisi selanjutnya dari Allah Perkasa Televisi Channel. Juga agar Anda bisa mendapatkan edisi-edisi sebelumnya yang telah kami tayangkan. Dari daerah Bintaro Jaya, Tangerang Selatan, saya menyampaikan, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Amin, amin, amin.